saja yang menjadi concern kami dalam proses persidangan, bahkan juga pada saat kode persidangan itu sendiri. Ya. Nah, kami di sini kan menduga ada dugaan pelanggaran dari kode etik. Nah, itu menjadi permohonan kami untuk bisa beraudiensi dan untuk bisa setelah itu ditolak. Nah, kemudian agenda kedua itu terkait dengan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana fakta-fakta sih pada saat persidangan atau juga di luar persidangan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik. Jadi stressingnya di situ. Nah, sebenarnya kan ini sangat bersinggungan nanti ya, apakah itu terkait dengan kode etik dan juga terkait dengan dugaan pelanggaran terkait dengan hukum acaranya. Nah, jadi dua hal itu yang kami stressingkan. Nah, kami memang mendalilkan bahwa ada dugaan terkait dengan persoalan perlakuan yang tidak adil gitu ya, kepada kami ya, dari kuasa hukum dalam proses persidangan. Kemudian yang kedua dugaan dari ketidakprofesionalan dalam pemeriksaan persidangan, dan kemudian tentang dugaan kebijaksanaan sebenarnya. Nah, kemudian juga di situ nanti juga akan dikuatkan dengan apa Mbak Ami terkait dengan bagaimana sih sebenarnya hakim untuk memeriksa suatu perkara ketika itu ada perempuan di dalamnya. Itu terkait dengan Permen Nomor 3 Tahun 2017 terkait dengan pedoman pemeriksaan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nah, terkait dengan substansinya mungkin kami belum jabarkan satu persatu gitu kan, karena ini terkait dengan apa yang akan kita dalilkan nanti gitu ya. Dan kemudian setelah itu mungkin ini juga sangat rahasia gitu kan, itu mungkin sangat dimohonkan untuk pemahaman dari teman-teman semua bahwa ini merupakan terkait dengan harkat dan martabat orang juga sebenarnya gitu. Dan oleh sebab itu makanya kami mohon untuk tidak kami sampaikan satu persatu terkait dengan bentuk-bentuknya, walaupun secara substansi sebenarnya dulu waktu pada saat di pengadilan agama itu sudah disampaikan gitu kan. Nah, itu mungkin ya, kira-kira dari saya. Mungkin setelah itu mungkin Mbak Ami bisa menyampaikan khususnya terkait dengan proses pemeriksaan yang memang harus berperspektif gender yang kemarin ke Komisi Nasional Perempuan itu kan terkait dengan permasalahan diskriminasi dan kemudian dugaan kekerasan terhadap perempuan ya. Nah, ini mungkin juga bisa dikuatkan juga terkait dengan itu. Nah, di sini akan terlihat inline ya bahwa di sini Komisi Judisial, Komnas Perempuan dan seterusnya. Itu kira-kira. Silakan Mbak. Iya, jadi teman-teman hari ini Ibu Paula dan tim kuasa hukum didampingi oleh saya, Bang Alfon dan Bang Edwin. Ada juga agenda jam 10 sampai jam 12 Komisi Yudisial menindaklanjuti permohonan audiensi kami. Kemudian nanti jam 1 sampai selesai akan dilakukan permintaan keterangan terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pada audiensi tadi kami diterima oleh 5 orang staf dari Biro Pengawasan Hakim. Nah, tentu mengapa Ibu Paula beraudiensi dan melapor ke Komisi Yudisial, karena kami mempercayai Komisi Yudisial yang memiliki mandat untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim akan memberikan tanggapan terhadap upaya-upaya ya untuk dari kami untuk mengingatkan agar hakim, khususnya majelis hakim pemeriksa itu untuk diperiksa apakah melanggar dugaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, untuk tadi kami memang sudah menyampaikan poin-poin besar terkait dugaan pelanggaran kode etik, seperti mulai dari berperilaku adil, berperilaku misalkan memperlakukan secara setara, kemudian tidak berpihak dan seterusnya ya, profesional gitu ya, yang nanti akan ditindaklanjuti atau didalami oleh petugas pemeriksa terkait hal itu. Nah, tadi juga disampaikan
menyampaikan bahwa proses laporan di Komisi Yudisial itu selain dari pelapor bisa juga dari masyarakat umum, dan prosesnya akan dilakukan telaah dan pemeriksaan. Jadi tahapan dari pengaduan Ibu Paula ini memasuki setelah administrasi gitu ya, ini memasuki nanti jam 1 itu adalah memeriksa keterangan ya terkait dengan dugaan tadi. Nah, tentunya kami mengharapkan ini menjadi konsen, termasuk adalah isu perempuan yang berhadapan dengan hukum. Jadi Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pemeriksaan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Siapa perempuan yang berhadapan dengan hukum? Yaitu perempuan yang menjadi tersangka, terdakwa, saksi, korban, dan para pihak. Para pihak di sini kan artinya juga perempuan yang menjadi pemohon, termohon, penggugat, tergugat gitu ya. Nah, dalam konteks ini Ibu Paula adalah termohon dan penggugat rekonvensi. Seharusnya majelis hakim menggunakan pedoman itu. Pedomannya apa? Yaitu mempertimbangkan relasi kuasa, mempertimbangkan diskriminasi dan pengalaman perempuan atas kekerasan atau pengalaman diskriminasinya ya, yang kami lihat di dalam proses persidangan maupun di dalam putusan itu sudah digunakan analisis gender, sehingga kemudian yang mengakibatkan perempuan dalam hal ini Ibu Paula justru tersudutkan ya, dan kemudian mengalami stereotip sebagai akibat dari perilaku maupun langkah-langkah yang dilakukan oleh majelis hakim ataupun juru bicara pengadilan agama. Itu teman-teman. Nanti pemeriksaannya akan dilakukan kepada Bawaslu dengan Iya, pemeriksaan akan dilakukan kepada Ibu Paula sebagai pengadu dan saksi-saksi yang mengetahui dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Ada berapa saksi mungkin, Bu? Ada. saksi dari yang saksi ketika sidang. Iya, enggak, saksi-saksi yang mengetahui proses persidangan yang terjadi ya, dugaan pelanggaran itu. Tapi kalau tidak salah memang dari pihak Komisi Yudisial pernah meminta untuk ada saksi yang dihadirkan juga. Apakah itu termasuk saksi yang di persidangan juga atau beda? Bukan saksi Beda. yang di persidangan, tapi saksi yang mengetahui dugaan pelanggaran kode etik. Ya, mungkin saya tambahkan ya bahwa yang dimaksud saksi-saksi itu memang mengalami mengetahui ya terkait dengan dugaan perilaku pelanggaran kode etik dan perilaku itu sendiri ya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya dalam persidangan, karena persidangan tertutup kemarin ya, berarti per pihak yang itu aja. Dan kemudian yang kedua, kalau misalnya terkait dengan komisi pers, mungkin teman-teman sudah tahu seperti gitu ya terkait dengan itu. Bahkan juga apa yang teman-teman liput ketika adanya komisi pers itu bisa jadi sebagai alat bukti. Jadi pada intinya pada saat ini kami akan diperiksa gitu kan, atau memberikan keterangan terkait dengan apa saja sih yang dialami ketika dalam persidangan maupun di luar persidangan gitu kan, baik pada saat pemeriksaan di awal-awal ya sampai kepada proses persidangan di tempat gitu. Nah, kemudian juga apa-apa saja yang terjadi dan kemudian apa-apa saja yang disebutkan di situ yang kami nilai diduga melanggar dari pedoman perilaku dan kode etik. Itu kira-kira. Oke. Bang, Terima kasih. sedikit Bang, mungkin terkait dari dugaan-dugaan yang sudah dikeluarkan atau sudah tersebar belakangan ini Bang, yang sudah lama itu bagaimana Bang? Apakah akan menempuh jalur hukum kah Bang? Oke, nanti kita akan pertimbangkan. Oke, sekarang cukup di sini aja dulu. Nanti kita akan kabar lagi terkait ini. Oke? Kalau yang dari status yang kemarin banget ini mengarah tersebar di sosial media. Ya, itu kan kita pertimbangkan dan kita analisis. Bukan kita tidak analisis, bukan tidak akan kita lakukan, tapi itu satu-satu. Itu makanya di beberapa media saya katakan bahwa kita akan melakukan tindakan-tindakan terukur. Karena apa? Dari pada saat persidangan sampai detik ini kami masih mempertimbangkan, berbicara sangat hati-hati, karena kami ingin menyampaikan bahwa kedua orang tua atau para pihak di persidangan ini adalah orang baik. Itu aja sebenarnya.
untuk apa? Untuk kepentingan dari anak. Kalau semisalnya ada pihak-pihak yang mengatakan untuk kepentingan anak, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif untuk kepentingan anak, artinya itu bukan untuk kepentingan anak, tapi untuk kepentingan diri pribadi. Nah, itu makanya, mohon maaf, kami itu mengukur, berbicara juga sangat hati-hati sekali. Tujuannya apa? Untuk kepentingan anak. Anak-anak mereka itu membutuhkan tumbuh kembang yang baik, psikologi yang baik, begitu ya. Karena efeknya bukan sekarang, tapi efeknya 7-10 tahun ke depan. Mereka akan bertanya pada kami nanti, kok begini sih? Nah, makanya kami mohon izin, gitu kan. Mungkin terlihat pelan, tapi kami pengen terukur dan itu mendapatkan dampak yang positif nantinya. Nah, jadi pendampingan yang berkaitan dengan anak, tantangannya itu. Kalau semisalnya untuk pendampingan advokasi lebih keras gitu kan, kita bisa mengumbar, kita dengan cepat mengatakan, bahkan juga dengan standar-standar yang lainnya dengan standar advokasi. Tetapi ini berkaitan dengan anak. Oleh sebab itu makanya kami sangat menjaga dan kami ingin mengatakan bahwa kedua orang tuanya baik. Jadi mohon ya teman-teman ya, kami mohon sekali bahwa ini untuk kepentingan anak-anak mereka. Udah gitu aja. Bang, mungkin sedikit Bang untuk draft-draft yang sudah bocor di akun IG Instagram tersebut, apakah akan melaporkan Bang? Ya itu nanti kita akan sampaikan ya. Kami sudah memikirkan itu, gitu kan. Dalam artian apakah ini bagaimana, kita sudah diskusi. Di antara kita dari tim sudah berdiskusi. Bukan kita belum diskusi, kita sudah diskusi. Tapi kita ingin mengukur dan itu tidak terdampak pada hukum. Itu namanya memanajemen ini dan isu sehingga itu tidak terdampak bagi anak. Bukan kami lambat, bukan. Kami mengukur untuk kepentingan anak. Karena anaklah yang paling terdampak pada saat ini. Ya, itu kira-kira ya. Bang, untuk menegaskan Bang, untuk menegaskan sendiri berarti akan menempuh jalur hukum ke depannya. Cukup ya, dikit ya. Oke, gitu ya. Saya nggak bisa ini. Itu kepentingan anak. Nanti kita ukur nanti kita kabarin ke teman-teman. Oke, Oke. thank you Bang. Thank you ya.